Hello everyone, introduce myself. My name is Fitria Wulandari, my nickname Fitria, NIM 211E10063. Oke, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat visi, misi, dan tujuan suatu lembaga PAUD berdasarkan teori taksonomi Bloom. Dan juga tugas ini merupakan tugas UTS dengan dosen pengampu Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita memahami terkait pengertian visi yang merupakan adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Biasanya, visi itu memiliki ciri-ciri dengan sebuah kata kerja yaitu mewujudkan. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki dalam pemahaman terkait teori taksonomi Bloom, yang mana teori ini struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang rendah hingga jenjang tinggi. Kemudian dalam kerangka konsep tujuan pendidikan oleh Bloom, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif ini berkaitan dengan perasaan dan emosi anak, kemudian kognitif ini bisa dikatakan berkaitan dengan persepsi, pikiran, daya ingat, dan sebagainya. Kemudian psikomotorik ini berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, dari visi, contoh visi yang saya buat yaitu mewujudkan generasi berbudi pekerti, cerdas, dan konsisten. Yang pertama adalah mewujudkan, karena visi itu merupakan harapan yang ingin kita capai dalam suatu pendidikan. Kemudian subjeknya adalah generasi atau semua yang terlibat di dalam sekolah, baik itu guru, wali murid, dan semua yang ada di sekolah. Kemudian yang berbudi pekerti ini merupakan masuk ke dalam afektif yang bisa dikatakan terkait dengan perasaan dan emosi. Kemudian cerdas itu masuk ke dalam kognitif, dan konsisten merupakan bisa masuk dalam psikomotorik karena itu berkaitan dengan gerak untuk konsisten melakukan sebuah tindakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan misi, yang mana misi merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan arah dalam mewujudkan visi. Nah, dari visi yang kita buat yang pertama, afektifnya adalah berbudi pekerti. Nah, dari kata berbudi pekerti kita masukkan pada misi yang pertama. Nah, misi yang pertama bagaimana kita untuk mencapai afektif tersebut, yaitu dengan cara pembiasaan imtak. Kemudian yang kedua, dalam visi kognitif adalah ingin mencapai generasi yang cerdas. Lalu bagaimana kita membuat misi agar generasi itu bisa cerdas, yaitu melaksanakan pembelajaran saintifik. Kemudian yang visi yang ketiga tadi untuk menciptakan generasi yang konsisten. Lalu bagaimana caranya kita masukkan ke dalam misi, yaitu mengembangkan potensi dan bakat anak. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan sekolah. Tujuan sekolah ini merupakan pencapaian yang diharapkan dari visi dan misi. Dalam proses pembuatan visi, misi, dan tujuan ini harus saling berkesinambungan dan harus saling keterkaitan. Dan maka afektifnya tadi itu adalah misalkan afektifnya dari visi dan misi itu berbudi pekerti, berkaitan dengan berbudi pekerti, maka tujuannya juga sama. Dan biasanya tujuan dalam pembuatan tujuan sekolah itu memiliki kata kerja terwujudnya, karena itu merupakan harapan yang harus kita capai dalam suatu lembaga sekolah. Yang saya buat yaitu yang pertama yang berkaitan dengan afektif, terwujudnya generasi yang berbudi pekerti. Yang kedua, terwujudnya generasi yang cerdas, ini masuk kognitif. Dan yang ketiga adalah terwujudnya generasi yang konsisten. Baik teman-teman, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan visi, misi, dan tujuan itu harus saling berkesinambungan dan juga harus saling berketerkaitan. Kemudian dalam proses pembuatan visi dan misi ini bisa harus berkaitan dengan afektif, psikomotor, dan kognitif anak atau hal yang ingin dicapai dalam suatu lembaga sekolah ini. Dan dalam proses pembuatan visi, misi, dan tujuan itu maksimal tiga elemen ini mengandung 20 kata.
ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak ada garis